Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Posman Rizky Christopher Stinjak dari NIM 12S25048 dari Prodi Sistem Informasi. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mind map kelompok kami, kelompok 9, yang berjudul Legal Privacy and Ethical Issues in Computer Security. Mind map ini membahas 3 aspek utama yang sangat penting dalam dunia keamanan komputer, yaitu isu hukum, isu privasi, dan isu etika. Agar lebih mudah dipahami, kami membuat beberapa bagian besar, yaitu privasi, isu etika, perlindungan kekayaan intelektual, dan isu hukum terkait informasi. Yang pertama saya akan membahas yang privasi. Jadi privasi, apa itu privasi? Privasi adalah hak setiap individu untuk mengontrol informasi pribadinya, termasuk siapa yang boleh mengaksesnya, bagaimana data tersebut digunakan, dan apa saja yang boleh disimpan oleh pihak lain. Yaitu ada ancamannya, yaitu berbagai ancaman yang sering terjadi dalam privasi, yaitu pencurian identitas. Ini terjadi ketika pelaku mencuri data pribadi seperti KTP, alamat, nomor telepon, atau login akun. Data ini kemudian disalahgunakan untuk pinjaman online, transaksi ilegal, atau penipuan. Adapun ancaman yang kedua, yaitu contohnya agregasi data dan data mining. Data yang kita unggah di internet sering dikumpulkan tanpa izin, lalu digabungkan untuk membentuk profil lengkap kita. Bahkan aktivitas online kita dapat dianalisis untuk tujuan iklan, politik, atau manipulasi perilaku. Yang ketiga juga ada keamanan sistem yang lemah, yaitu jika sistem memiliki celah keamanan, maka peretas dapat masuk dan mencuri informasi tanpa kita sadari. Ini termasuk serangan seperti malware, phishing, dan kebocoran database. Dan juga yang keempat, contohnya ancaman dari pemerintah. Di beberapa negara, pemerintah memiliki akses besar terhadap data warganya dengan alasan keamanan nasional. Jika disalahgunakan, privasi publik bisa hilang. Kesimpulan dari privasi ini kita dapat, oleh karena itu kesimpulannya kita harus menjaga privasi harus dilindungi melalui teknologi, kebijakan, dan kesadaran pengguna. Lalu ada lagi kami membuat subbab, yaitu isu etika dalam komputer. Dan di sini kami membuat subnya lagi, yaitu perbedaan dan hukum dan etika. Mind map di dalamnya itu pengertian dari hukum adalah aturan formal yang dibuat pemerintah memiliki sanksi jelas. Lalu jika pengertian etika adalah standar moral yang membimbing perilaku seseorang. Ketika kita bekerja di bidang komputer, kita tidak hanya terikat oleh hukum tetapi juga moral. Lalu kami buat etika dalam komputer. Etika komputer mencakup bagaimana seseorang menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, yaitu penerapan etis, kemampuan menentukan tindakan yang benar atau salah, studi kasus, menganalisis situasi nyata yang terjadi di dunia teknologi, kode etik profesional seperti IEE dan ACM yang memberikan panduan perilaku bagi para insinyur dan programmer. Contoh isu etika dalam teknologi menggunakan data penggunaan tanpa izin tidak etis, membocorkan rahasia perusahaan atau melanggar etika dan hukum, membuat malware atau melakukan hacking hanya untuk uji coba tanpa izin tidak etis, memalsukan identitas online tidak etis. Kesimpulannya dari isu etika ini yaitu etika sangat penting karena teknologi berkembang lebih cepat dibandingkan hukum. Etika menjadi pagar moral yang mencegah penyalahgunaan teknologi. Lalu kami membuat subbab lagi, yaitu kejahatan komputer atau computer crime. Yaitu kejahatan komputer atau computer crime adalah segala aktivitas ilegal yang menggunakan komputer, jaringan, atau perangkat digital sebagai alat maupun target serangan. Dalam era digital saat ini, kejahatan komputer semakin meningkat karena hampir semua aktivitas manusia
telah terhubung dengan sistem informasi. Bentuk-bentuk kejahatan komputer antara lain yaitu memodifikasi data tanpa izin. Pelaku mengubah atau memanipulasi data penting, misalnya mengubah nilai transaksi bank atau menghapus riwayat data. Lalu contoh yang lain yaitu penghancuran atau penghapusan data. Serangan ini ditujukan untuk merusak sistem dengan menghapus file penting. Contohnya serangan ransomware yang mengunci file dan baru dibuka jika korban membayar tebusan. Lalu ada lagi yaitu kebocoran atau pencurian data, data breach. Kebocoran data terjadi ketika pelaku mencuri informasi sensitif seperti data karyawan, password, informasi pelanggan, atau dokumen rahasia perusahaan. Lalu ada lagi juga yaitu pencurian identitas, identity theft. Pelaku menggunakan data pribadi seseorang untuk melakukan kejahatan seperti membuat akun palsu, mengambil alih akun, atau melakukan transaksi ilegal. Dampak kejahatan komputer. Kejahatan komputer memiliki dampak besar bagi individu maupun organisasi, antara lain kerugian finansial, yaitu kehilangan uang, dana dicuri, harus membayar ransomware. Yaitu yang kedua juga kehilangan reputasi perusahaan. Pelanggan akan kehilangan kepercayaan. Yang ketiga, hilangnya data penting, data hilang atau rusak secara permanen. Pentingnya perlindungan dan pencegahan untuk menghadapi kejahatan komputer perlu ada kombinasi antara teknologi, kebijakan, dan pendidikan penggunaan. Beberapa langkah pencegahan antara lain yaitu menggunakan antivirus dan firewall, update sistem secara berkala, menggunakan password kuat atau autentikasi 2 faktor, pelatihan keamanan siber bagi karyawan, kebijakan keamanan internal perusahaan, backup data secara rutin. Jadi kesimpulan dari kejahatan komputer crime ini, kejahatan komputer adalah ancaman besar bagi keamanan dunia digital. Bentuknya beragam, mulai dari pencurian data, hacking, hingga ransomware. Penuntunan kasus ini sering sulit karena bukti digital mudah hilang dan pelaku sering beroperasi secara internasional. Lalu di sini kami membuat subbab lagi yaitu perlindungan kekayaan intelektual. Di sini kami membuat yaitu hak cipta. Hak cipta adalah melindungi karya yang berbentuk fisik atau digital seperti kode program, desain antarmuka, dokumentasi software, video, atau gambar. Namun, hak cipta tidak melindungi ide, misalnya ide algoritma, tetapi melindungi cara penulis mengimplementasikannya. Lalu kami juga membuat patents. Rahasia dagang, trade secrets. Rahasia dagang mencakup informasi khusus yang memberikan keunggulan kompetitif seperti formula makanan, teknik produksi perusahaan, metode kerja internal. Berbeda dengan hak cipta atau paten, rahasia dagang tidak perlu didaftarkan tetapi harus dijaga kerahasiaannya. Jika paten melindungi penemuan atau proses teknologi yang baru dan unik, misalnya mesin baru, proses pembuatan chip, teknologi AI tertentu. Paten memberi hak eksklusif kepada pemilik untuk mengguna atau menjual penemuan tersebut. Lalu kami membuat subjudul lagi yaitu isu hukum terkait informasi, yaitu karakter informasi. Informasi memiliki sifat unik, yaitu tidak habis meski digunakan berulang, bisa direplikasi dengan sangat mudah, biaya penciptaan salinan sangat kecil, nilainya berubah seiring waktu. Karakteristik ini membuat pengaturannya lebih sulit dibandingkan barang fisik. Aspek hukum dan perlindungan informasi, yaitu yang pertama, criminal law atau pidana, mengatur kejahatan komputer seperti hacking, penipuan digital, atau distribusi malware. Yang kedua, ada civil law atau perdata, dipakai dalam sengketa hak cipta, tuntutan perusahaan, atau pelanggaran kontrak.
Yang ketiga ada tort law, memberikan ganti rugi jika tindakan seseorang menyebabkan kerugian digital. Dan yang keempat, contract law, yaitu mengatur perjanjian seperti kontrak kerja, NDA, atau lisensi software. Adapun kejahatan komputer, yaitu ancaman yang disebut kejahatan komputer, yaitu modifikasi data tanpa izin, penghancuran atau penghapusan data, pencurian identitas, kebocoran informasi sensitif. Kesulitan dalam penuntutan kejahatan siber. Faktor yang membuat kasus siber sulit dihukum antara lain kurangnya pemahaman teknologi aparat hukum, minimnya bukti fisik. Yang ketiga, kompleksitas kasus digital. Dan yang keempat, aset digital belum sepenuhnya diakui. Kesimpulannya, penegak hukum cyber membutuhkan ahli digital, bukti elektronik, regulasi yang kuat, dan sistem hukum yang mengikuti perkembangan teknologi. Dari mind map yang kami buat ini dapat disimpulkan bahwa keamanan komputer tidak hanya tentang teknologi, tetapi juga mencakup aspek hukum, privasi, dan etika. Tanpa perlindungan hukum, kejahatan digital sulit diatasi. Tanpa perlindungan privasi, data pribadi akan rentan dicuri. Tanpa etika, teknologi bisa disalahgunakan dan merugikan banyak orang. Oleh karena itu, ketiga aspek ini harus saling mendukung untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan bertanggung jawab. Sekian yang bisa saya sampaikan dalam presentasi mind mapping saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.